Dipaksa ngewe. Kayak ada. Yes. Enak. Oke, bye. Yang ikut-ikutan. Itu kan kita udah dibuat kan itu kan. Itu udah nggak enak kan. Ya apaan sih kenapa sampai diikut-ikutin? Benar-benar kayak gitu teriak kenceng-kenceng bareng-bareng itu kan build-nya udah tinggi tuh. Terus tiba-tiba dari situ Oke, kita baru aja nobar apa nih tadi? Aduh. Baru banget ya. Agak gimana ya? Agak gimana? Gimana perasaan lu pada sekarang? Nggak terlalu pengaruh sih ya. Kalau gue sih sebenarnya udah nonton lama. Gue kan udah nonton lama. Ya buat yang belum tahu kita habis nonton Midsommar. Kalau dekat sama guys. Oh iya bener. Ya kacau kan. Ya, ini gue undang lu berdua lagi ya. Iya. Kan tadi lu pada habis nonton Midsommar. Gue pengen nanya dulu sama ini Kenneth deh, Kenneth. Iya, apa? First impression lu dari tadi nonton, first impressionnya tuh apa? Yang pengen lu omongin gitu. Oke. Apa gue ngomongin itu what the fuck? Kenapa gitu? itu aneh anjing. Ini kita ambil makan nggak apa-apa ya? Ya santai lah, kan Nggak sponsor ini. nggak sponsor. Ngomongin Midsommar kan makan. Ya intinya itu kayak apa ya? Filmnya itu aneh gitu ya. Anehnya apa sih? It's undescribable eerie gitu, undescribable eerie. Apalagi gini, awalnya kan gue nontonnya pakai headset tuh, momen pertama, yang adegan itu dia terima email dari adiknya kalau salah, sisternya, adiknya makanya kan. Nah, itu kayak udah ada suara musik kayak gitu kan. Itu terus abis itu pas adegan di mana ortunya itu kayak langsung di ziplock bag kan ada suaranya juga kan. Itu gue bener-bener gue tekanan batin anjing tuh gue kayak aduh gue gak bisa headset, gue pakai speaker aja udah. Enggak. Kacau. Lah, bahkan dari awalnya kan, pas filmnya mulai aja langsung suara lagu kan, langsung suara orang nyanyi kan. Iya, nggak yang itu awalnya. Iya Gitu. kan. Gue kayak anjing ini apaan? Nah, bahkan awalnya gue kayak ya udah ini apaan nggak jelas gitu kan. Kayak masih bisa check it up gitu loh. Lama-kelamaan ke build up terus kayak langsung anjing ini gue nggak tenang gitu rasa gue. Oke. Kayak- Itu first impression lu ya? Kalau lu gimana kan? First impressionnya? Covid. Anjing. Anjir aja gue bisa stop pikirin yang adegan terakhirnya tadi. Oh jadi Apa tuh? first impression lu itu adegan terakhir ya? Yap. Yang paling Gue kena ya? bisa stop mikirin aja. Gak jelas tadi. Adegan terakhir ya? Nah, gila. Boleh jelasin adegan terakhir yang apa maksudnya? Boleh emang. Hah? Yang boleh. Boleh, kamu kan tentang Midsommar. Gak apa-apa, gak masalah. No. Kayak fakta aja sih. Kayak apa sih? Siapa sih nama orang yang itu yang cowoknya? Yang boyfriendnya? Ingat gak? Siapa ya? Dani kan ceweknya. Dani ceweknya. Nggak inget ya. Charles kan? Charles bukan sih? Pokoknya- Christian. Pokoknya si Christian ini kan apa sih? Di drug kan akhirnya. Drug gak dipaksa juga. Tahu sih. sini kan. Awalnya itu di drug dipaksa. Ngomong gimana ya? Biar gak parah banget. dipaksa ngewe. Kayak ada dipaksa ngewe, diliatin. Sebenarnya kayak Sama diliatin cewek juga, jadi kira dia selingkuh kan. enggak, sebenarnya kayak dia nggak paksa juga sih, dia ada pilihan untuk minum tuh enggak sebenarnya itu. Iya enggak sih? Kayak kasih minumannya itu. Dia bisa juga kayak buang gitu kan kayak. Ya. Tapi Diliatin peles sih. iya sih, ya. Enggak. Menurut gua Iya bukan sih. karena dilatih pelet. Tapi iya, tapi emang kayak emang dia agak mau kan. Enggak, dia Dia kayaknya ada- lagi emang situasi emosinya lagi Kacau. kayak kacau kan, lagi bodo amat lah udah kan. Makanya dia mukanya kelihatan tuh actingnya dia. Iya. Makanya salah satu yang bikin gua suka sama film ini pemerannya gak ada yang fail menurut gua. Nggak tahu kalau Will Potter kayak emang dari dulu gitu ya. Kalau Will Potter emang dari dulu begitu ya. Gua nggak mau. Cuman dari yang lain tuh gila gak actingnya lo. Iya sih. Iya kan? Gak ada yang fail. Bahkan Jadi, yang tadi kita sempat ngobrolin tuh kan, Iya. yang masalah acting tadi kan. Iya. Kan ada adegan di mana ketika si siapa Christian ya? Ya, Christian. Si Christian kayak datengin si ceweknya si Dani kan. Terus dia apa kata dia? Kayak apa ya dia tadi ya? Kayak Apa? Gaslighting. coba jelasin gaslighting apa? Gaslighting itu kayak gimana ya? Sebenarnya lu tahu lu salah, gitu ya. Lu tahu lu salah, tapi lu bikin keadaannya di mana kayak seakan-akan
orang yang lu salahin tuh dia yang salah gitu loh. Misal gini, Kayak lu nggak tahu lu salah lah. gua ambil duitnya Timo gitu, nyopet gua. Timo bang, kapan lu ambil duit gua? Tiba-tiba gua bilang kayak, ngapain lu taruh di situ? Kan lu taruh di situ nggak aman. Nah, namanya gaslighting. Maafin. Gitu. Nama. Oh iya benar. Kurang lebih Cuman gitu lah. ya gini, Simplified. kan lu bilang tadi yang pas yang si Christian itu, tadi lu lihat kan, Christian ya, pas si Christian kayak dia ngomong enggak kok gini gitu Iya, kan. Nah, itu. lu bilang si Karen bilang actingnya cupu banget gitu kan. Karena Iya. actingnya emang kayak Aneh. actingnya aneh, nggak kayak acting tapi justru itu yang menurut gue profesional kan. Ngerti nggak sih? Jadi gini si pemeran ini gue nggak tahu namanya siapa, pemerannya si Christian. Iya. Pemerannya Christian, dia buat acting di mana acting itu seolah-olah emang orang bisa lihat kalau itu cacat actingnya, supaya orang kita lihat anjir nih orang bullshit banget gitu loh. Iya sih. Padahal bukan actingnya dia gitu Gitu loh. pas ada yang mana sih? Gue lupa loh. Ada yang dia datengin, oh abis adegan ini ya, abis adegan diceburin, cewek mau diceburin, Iya. anak kecil mau diceburin. Apa? Iya, adegan abis itu kan yang dia berantem itu. Berantem sama ceweknya kan. Iya. Iya. Cewek kan mau kabur. Iya. Tapi dia mau stay karena dia mau quote-unquote belajar, bikin tesis. Ngomongnya aja anjing. Iya. Cuman kalau misalnya kita ngelihat Iya, which dari film ini, Hmm. coba ya, yang menurut lu adegan paling berkesan, gue pengen tahu. Kalau lu kan udah tahu tadi kan udah pasti ya. Dan mulai Enggak, kalau lu emang adegan yang terakhirnya itu ya. yang ngewe. Iya. Kalau lu Kayak itu soalnya juga sama ya. Soalnya Tapi emang itu nyetrek banget sih. Soalnya nyentrik banget, kayak Nyentrik aneh banget. banget, kayak bahkan tuh kayak lagi duduk dit terus sambil liatin dia bikin orang lain kayak sama mereka juga ikutin gitu anjing, aneh banget. Semuanya kayak ngikutin suaranya kan. Iya, kayak what the fuck. Enggak, tapi itu apa ya, adegan itu kayak walaupun kayak gitu ya adegannya ya. Cuman itu nggak bikin nafsu sama sekali loh. Lu ngerasa nafsu nggak lo? Ya, Nafsu kayak apa? I mean like kan namanya biologi gitu ya. Nafsu kayak Enggak, itu enggak karena situasinya tersebut itu bikin kayak kita malah jadi nggak enak, apalagi dengan suara-suara orangnya Nggak, kayak oke. Gue ada rasa enak gak ada. Ya, Enak. ada enak. enak gak enak kita emang ada pasti kan. Tapi juga, tetap. tapi ya tetap kan namanya biologi gitu. Gue ada visual cue-nya, ada sound cue-nya. Ya pasti langsung kayak ada chemical reaction. Jadi gue nanya lu pas lu tadi nonton itu lu naik. Iya, dikit. Tapi nggak Ini kayak kontroversial banget ya di video. serius. Nggak, gue jujur aja sih emang. Nggak, kalau gua pribadi, gua ngelihat Come on, it's biology man, I can't help it, you know. nggak, gua lihat adegan itu, gua ngeliat seni bahkan. Yang lu pada tadi bingung kan kayak apaan sih? Nih. Nggak, oke, seni mungkin, tapi gue agak nggak suka dengan seni-seni yang kayak gitu loh, yang terlalu bizarre. Nggak, gua nggak suka banget. Tapi nggak sukanya itu yang bikin itu works, ngerti nggak? Apa yang gue dapet menurut lu itu seni, lu itu lu naik kakek. Bukan berarti gue suka gitu anjing. Bukan berarti gue suka gitu anjing. Ya. Bisa naik gitu lu, ngomongnya lu. Biologi. Berarti lu tertarik dong. Enggak. Gue Oke. tertarik, tapi emang enggak. Itu kayak sama aja lu bilang kalau orang yang diperkosa itu kayak, berarti lu mau dong. Kan lu becek. Lu iya gak? Enggak, anjing. Oke, bodoh bagus. Ya ini perdebatan ya. Tapi ya oke, kita kesampingkan lah adegan itu. Kita kesampingkan. Gak bisa. Ya menurut gua maksudnya kayak salah satu adegan yang paling berkesan banget buat gua selain yang itu, yaitu kita no doubt buat lu pada yang udah nonton Midsommar pasti tahu. Ya adegan di mana? Palu. Yang Iya pertama dong, ya. iya dong. Itu Iya. paling remember itu dong, Yang paling pertama remember. ya. Iya, Gue sih tahu sih gila sih. Yang Gue cewek. kasih Cewek. aja. Itu kan soalnya unexpected. Kayak apa ya? Bener. Build up-nya itu gila. Build up-nya gila. Gila, kayak dia lagi berdiri di ujung tebing gitu, terus suara musik kayak nih, kamu makin besar, terus bunyi. Stop. Ya, Bunyi itu dia itu. Enggak, detik, 5 detik kan, 5 detik, 6 detik Iya. kan. Terus abis itu suara orang beneran teriak. Ah, gitu kan. Iya. Itu kan suara ceweknya kan. Enggak, Bukan. Ceweknya itu langsung juga langsung pegang gitu. Kayak gitu. Pegang Bukan. tangan Maksudnya suara-suara yang teriakan itu itu masalah nggak kan? Iya. Waduh. Le, aman ya? Aman ya? Enggak dapat. Tahu enggak sih itu? Dapat. Aman lah. Iya, dapat. Aman. Ini horor, ini baru horor nih. Ini horor. Ya, oke. Maksudnya adegan itu
keren banget. Itu keren banget. Itu salah satu adegan terkeren dalam film Midsommar menurut gua. Lu setuju nggak? Hah? Lu nggak setuju? Gue bukan bilang kan sih itu paling disturbing sih mungkin ya. Iya itu, maksud gini loh, gue bikin Keren juga. gini. Keren itu kan, maksudnya keren itu beda-beda lah setiap orang. Gue juga keren buat gue bukan itu. Maksud gue keren itu adalah scene itu bisa klimaks dalam feel-nya gitu loh. Kan kalau itu feel yang dibuat itu kan bikin kita nggak enak. Yeah. Nah itu bisa klimaks, ngerti nggak sih? Itu maksud gue keren tuh itu, gitu. Oh Iya. Titik puncak gitu Titik ya. puncak, iya bener-bener Padahal itu. sebelum itu kayak pas di sampai di Villager itu masih kayak oke aja gitu kan. Masih kayak happy. Bener. Welcoming. Nah, itu juga Iya. itu fondasi cult sih. Awalnya tuh kira-kira Itulah cult tuh. kayak kira-kira itu welcoming hangat keluargaan kayak gitu anjing. Swedish ya, ya mau ke Swedia kan. Enggak mau. Gara-gara nonton ini. Iya, ngomong gua. Ya, oke, kalau kita ngomongin film ini lagi ya. Ini tuh unik menurut gua. Salah satu makanya gua dari kemarin kan gua suruh lu pada nonton ini. Karena Ya, jujur buat gua sendiri, gua itu bukan tipe orang yang takutan. Gua nggak takut film horor. Ya ini kalau lu gimana kan? Horor? Ya, Takut pasti- ya? Lu pas sendiri lah. biasa aja tadi. nggak kalau kayak setan-setanan gitu misalnya nggak takut ya. Nah ya masa kan beda-beda ya. Kalau gua itu kan gua tuh orangnya kuntilanak, pocong bodo amat gua kayak di depan oh ya udah kayak yang main kita di Studi Jiwa tuh di Binus kan. Iya. Gua paling depan kan. Iya. Yang lain kan gua bodo amat apaan ya. Binus nonton apa? Distro. Nggak kita ada acara waktu itu acara Halloween ya. Acara Halloween. Halloween. Yang gua kan mau masuk Iya, dari iya. Dia pingsan. Bisa nanya nonton. Gue enggak, gue pingsan karena hantu anjing, gue pingsan karena Hansa anjing. Dia pingsan dikaget digini dikagetin. Iya, enggak, gue lagi ngangkat kan. Gini, gitu kayak, "Woi" gitu. Gitu kayak Dia pingsan gila di Binus loh. Di jalan Binus pingsan dia. Digotong lu ya? Ini gue enggak Digendong? Gendong aja. Gendong. Panik kan. Kena pingsan. Mungkin foto negara deh. Saya gue ada temen juga jadi kayak setannya. Ya oke, maksudnya back to konteks, maksudnya ya kalau gue sebenarnya nggak terlalu peduli gitu loh. Gue nggak benar-benar nggak takut mau nonton Conjuring, mau nonton Annabelle, apapun itulah, Itu gak serem sih. Jiro. Insidious kayak apa. Tapi gue malah takut yang nggak ada setan. Dia malu. Apa sih? Mau malu di belakang. Apa sih? Emang kenapa? Kaki gue tuh udah Lagi ngomongin horor ya? Iya kayak tadi kayak itu. Iya, maksudnya gini nih. Kayak mencoba gitu. Gila, gue tuh lebih takut yang kayak gak ada Yang setan-setannya. tadi ya. Dan Jadi takut gue aja. Oh. banyakan Dia mah anjing. banyakan kan film horor itu selalu gelap ya kita tahu kan. Film gelap, terus jump scare. Dari tadi gue makan. Jadi sebenarnya orang selalu ngomong kalau horor itu pasti ada adegannya pasti gelap dan jump scare ya nggak sih? Iya. Dan setan Iya. tapi tiga unsur ini gak ada di film Midsommar sama sekali loh. Jam kira masuk. Ya mana? Yang mana? Yang pas dia itu Di kaca. Iya, kaca. Itu menurut gua nggak jump scare. Jam kira anjing kalau anjing. Mungkin musiknya ya, musiknya kali ya. Musiknya yang iya. dilihat kaca muka kayak Iya, itu nggak jump scare. Enggak bukan kaca itu. Yang dia kayak berkaca ke toilet. Terus dia ke kaca ada orang di belakang dia. Oh. Bukan jam segini. Itu bukan jump scare. Anjir itu. Enggak. Gue jam sih ya. Gue tau, gue cuma liat ada orang Kagetan kayak, berarti. gue cuma liat ada orang kayak oh gitu doang. Yang mukanya dicatat gitu kan? Iya. Iya. Kan kayak ada orang di belakangnya. Ya mungkin itu yang paling oke paling ya ada jump scare. Tapi ya udah itu doang kan. Maksudnya Iya, nggak ada, doang. bener-bener nggak ada loh. Terus sepanjang film terang semua. Ya. Bener-bener terang banget. Tapi feel yang dibuat tuh buset dah. Gua nonton film Midsommar ini mungkin ya awal tahun ini ya gue baru nonton. Itu ya sorry. Oh ya buat yang belum tahu Midsommar ini filmnya tahun 2019 ya. Ya. Jadi ya mau dibilang udah lama sih enggak juga kan baru 3 tahun, tapi tahun lumayan. baru juga nggak baru juga. Ya cuman ngapa harus di Indo? ya itu nggak bisa Ya, lah. ada Gila. alasan sih. I wonder why. Ada alasannya sih. Ya tapi ya maksudnya kayak gua dari dulu pernah sering denger kan, ih Midsommar. Tapi gua baru kesampean tuh awal tahun ini nonton dan pas gua nonton malam-malam sendirian di kamar gelap-gelapan, ya sekitar jam 11-an lah gua nonton. Biasa Pakai speaker nonton gede. Ya, gua udah ada kok. Oh ya oke. Jadi ya udah, maksudnya gue nonton sendirian. Wah serius itu gue bener-bener kayak, "Hah? Itu pertama kali loh gue nonton horor kayak gitu. Karena biasa gue, ini tapi pas gue nonton gue bener-bener, bahkan ini film 3 jam yang menurut lu pada face-nya slow banget kan. Dan gue setuju ini face-nya slow banget. Tapi
gue menikmati every frame-nya. Menurut gue ini salah satu film yang every frame is a picture. Menurut gue film yang bagus itu every frame is a picture. Bener-bener setiap frame. Gila, lu ngerasa kan? Coba, lu orang DKV ya, masa gimana sih lu? Gimana ya? Anak seni lu. Every frame is a picture bisa jadi. Every frame bisa is a jadi. picture. Ya, mungkin beberapa apalagi yang kayak zoom out shot itu mungkin agak kurang enak aja komposisinya, dikit aja. Tapi kalau berfoto kayaknya oke aja, tapi mungkin nggak maksimal gitu ya. Menurut gue maksimal. Gue sih ada beberapa yang beberapa emang gila, ada beberapa yang ada yang Iya, maksimal. maksudnya menurut lu nggak maksimal karena sebagai lu ngelihat sebagai desainer mungkin. Iya kali ya. Nah, tapi kan kita harus ngeliat ini dari sebagai film horor. Oh. Ya, komposisinya emang harus dibuat kayak gitu supaya biar uneasy. Iya, gitu. Okay. Ya kalau lu gimana coba? Lu ngelihat lu Ya kan, bosen nggak lu nontonnya? Ini kan Nggak face slow kan? Kayak yang lu bilang aja tadi kan kameranya lebih apa sih? Lebih ke off angle lah. Ha-ha. Angle yang biasa gak diambil kan. Ya. Bener. Karena kalau itu Kan director ada siapa angle ya? ekspektasi biasanya. Mm-mm. Tapi mereka malah ambil kameranya dari jauh kan. Ya, yang mereka Jadi ambil kayak itu kan bikin aneh gitu aja. Bikin aneh yang aja. mereka ambil itu kan situasi sebenarnya. Ya. Yang diambil tuh bukan ada dua sebenarnya tipenya. Ada yang beberapa adegan memang situasinya yang di shot itu ekspresi. Contohnya kayak yang terakhir, itu paling jelas banget kan. Yang terakhir yang dia dari ketakutan siapa si Dani ya. Tiba-tiba jadi senyum kan. Itu Spoiler. oh iya kita belum ngomong ya. Dari tadi ada spoiler alert ya. Kayaknya sih udah ada. Ya kalau ngomong film kayak spoiler udah tau lah. Ini kayak pernah nonton pembahasan film pasti mereka nonton nggak sih? Iya. Ya, oke gini. Ya itu, maksudnya ada beberapa yang shotnya ekspresi, tapi banyak juga kan yang kita lihat tadi yang dia tuh bukan ekspresinya. Tapi kayak situasinya, misalnya nih, gua kasih contoh misalnya adegan di mana yang si Will Potter kencengin pohon. Kencengin pohon kayak tolong. Nah, iya. Itu dia nggak minta maaf anjing. Iya nggak minta maaf ya, emang kayak orang yang parah. Di situ parah sih. Abis itu dia masih nge-vape lagi ya. Iya. Iya, habis dia masih nge-vape. anjing tolong. Nah, enggak adegan itu kita kan ngeliat tuh si Will Potter sama si siapa yang jago gambar tuh? Pele pemain bola. Jadi mereka lagi ngobrol tuh. Nah, itu kan shotnya diambil kayak kalau gini ya, mungkin kalau saudara yang murahan biasa udah mukanya Will Potter, mukanya Pele, muka Potter, Pele. Ini enggak, ini diambil semuanya, bahkan sampai belakang-belakangnya. Bahkan si yang siapa? Yang kolektor. yang protektornya si pohon nangis-nangis kan dia. Masih dikasih lihat. Masih teriak. Walaupun bokeh ya, Iya. blur. Tapi masih lihat. Nah, itu kan yang pengen dikasih lihat tuh situasinya. Anjir nih orang Masih itu. Nangis buat kita bisa ngelihat anjing. ekspresinya si Will Potter yang kayak gak bersalah apa-apa. Dia kayak apa sih tapi apa gitu. tapi di belakangnya ada orang yang nangis gila. Iya. Ya bersalah juga sih ya. Itu gue bilang itu jenius sih. Gue suka banget loh. Itu keren sih. Nah, gua admit itu keren sih. Itu kayak apa ya? Gua nggak tahu itu berapa take baru dapat enaknya. Gue cuma ketawa doang. Ya bukan. Tapi nggak, gua juga ngakak sih itu anjir kayak. Nangis buat 5 menit straight anjing. Iya, nggak, kayak 10 menit itu lebih aja. Tapi emang mungkin kan orang itu Suaranya gede juga jadi apa susah ya, aja. kan di klub itu apapun kan ekstrim. Iya. Mungkin emang dia kan dari dulu ditugasin sebagai protektor kan. Mungkin itu emang kehidupan dia di situ. Iya, Terus bener sekali juga. digituin langsung dia langsung kayak Depresi. apa sih anjing itu. Iya sih, bener sih. Marah banget. Iya. Oke, kita ngeliat misalnya kan ya ini benar-benar nggak ada setan sama sekali ya. Ini buat orang yang belum nggak suka nonton horor karena setan takut ya. Ya udah nonton ini. Sebenarnya nggak bakal serem. Gue nggak saranin sih. Gue nonton sih, sendiri. ini lebih Gue parah. nonton sendiri pun kan awal kan gue setengah nonton sendiri kan di rumah gue. Itu bener-bener gue kadang kayak kalau nggak enak gue sama HP. Terus gue suka ngamatin gitu. Karena gue ketakutan anjing, gue nggak suka rasa uneasy feeling itu. Kalau justru gue bener-bener tatap semuanya. Anjing. Beneran gue Socis. gue tuh pas nonton di kamar sendiri tuh gue bener-bener liatin setiap ini. 3 Bahkan jam mah. 3 jam. 3 jam. Makanya gue bingung. Ini face-nya slow banget. Lu tadi bilang agak ngantuk juga kan? Ini face-nya slow banget. Tapi gue entah kenapa face yang slow ini sebenarnya gue nggak terlalu suka ya film face slow ya. Kecuali yang bener-bener gila banget kayak misalnya The Batman. Ya, misalnya film The Batman terus lu belum nonton lo berdua ya? Batman Batman Robert Pattinson. Enggak.
Ya itu maksudnya itu kan salah satu film yang pace slow banget. Itu orang kalau yang nggak suka superhero itu pasti ngantuk banget tuh, yakin gua. Oh iya. Maksudnya yang suka superhero, yang biasa nontonnya Marvel gitu-gitu, pasti ngantuk nontonnya, yakin gua. Ya, beda. Karena pace slow. Nah, sama. Tapi itu kan masterpiece. Makanya gua tetap nonton. Bener-bener pure yang extraordinary baru bisa gua tonton gitu walaupun pace. Termasuk salah satunya sih Midsommar. Tuh loh. Morbius. Lu nonton Morbius nggak? Nonton Morbius gak? Oh, Morbius. Enggak deh. Parah itu. Bagus. Parah itu. Oke. Iya. Kalau gua sih ya sebagai penikmat film, gua sih saranin karena itu masterpiece menurut gua ini Midsommar. Tanpa ada setannya, kalau yang nggak takut setan ya, yang takut setan ya nonton ini nggak apa-apa gitu loh. Iya sih. Ya walaupun memang ada beberapa yang disturbing banget ya. Gue saranin kalau mau nonton sama temen, nonton sama gitu, sama cewek kamu juga boleh. Ya, oke. Lanjut misalnya. Nggak, Apa? gue pikirin aja nonton sama cewek. Ya apa emang? Ada scene yang Oh, gitu. tinggal di skip kan? Atau kan mungkin bisa dipraktek. Nggak canda. Oke. Telepon temennya. Scene Temen-temen bantuin ya. lu nyadar nggak ada scene yang di awal oh ya gini nih, lu tau nggak kenapa si siapa namanya si Christian bisa mau Sama Bisa. Oh iya, itu. tiba-tiba dia mau. kan. coba kenapa Mungkin karena charm yang ditaruh di tempat tidur itu. Tahu. Charm maksudnya Kan itu si cewek itu kan taruh talisman atau charm love spell gitu loh di buat tempat tidurnya sih itu. Christian. Gue nonton. Nggak ada nggak? bukan Gua juga bukan nggak itu gitu. Tapi nggak ada nggak? Enak. coba lu tau nggak Oh, dia Oke, mungkin nggak. Ini yang kedua. Mungkin karena si cewek kan emang dia kan mau ngewe. Terus kayak ceweknya kan emang nggak bisa kasih itu ke dia. Jadi kan emang dia mau putus karena itu doang kan. Terus akhirnya dia berkesempatan itu ya udah diambil aja. Mungkin gitu. sim. enggak tau nggak Wah. kalau lu perhatiin lu tahu lu nyadar tuh kan gua tadi dia baru nonton juga nih yang awal-awalnya sebenarnya masih tenang nih, semua masih peaceful ya kan. Terus tiba-tiba ada yang aneh, tiba-tiba ada gambar-gambar. Gambar kan? Lu nggak perhatiin ya? Jadi ada gambar-gambar di kain gitu. Gambarnya itu ceritanya sebenarnya tentang apa yang terjadi next dari film ini. Oh iya. Ada gambar cewek ininya kemaluannya. Oh, nggak yang di itu apa sih? Yang ada kertas-kertasnya pas mereka baru datang. Jadi ada gambar cewek kemaluannya. Jadi ceweknya itu gunting bulu kemaluannya. Bu apa? Terus bulu kemaluannya. Oh. Terus habis itu ditaruh di kayak tempat gitu. Terus kayak Itu yang gambar dia- orang minum. Ah. Habis itu gambar orang selanjutnya materi Negan. Iya. Apa? Materi Negan. Ini Gak kan? inget gak yang orangnya minum? Nggak gini, soda. matanya gini kayak hipnotis gitu loh. Oh, notice. Nah, itu gambarnya kan. Nah, ya itu penyebabnya berarti itu. Yang terjadi. Lu nggak nyadar? Oh, enggak. Gua nggak. Nggak, si Christian kan pas lagi makan bareng-bareng. Oh, enggak, iya itu Yang emang ada minumannya ada sendiri ininya. kan? Ya itu ada. Nah, terus Ya. lu perhatiin nggak pas si siapa ceweknya namanya? Maya ya? Ya ingat tuh. Ya si Maya itu kan dia yang ngebuat kuenya. Iya, iya. Dikasih lihat kan? Iya, kuenya zoom in. Iya, dia masukin ibunya di situ. Anjing. Enggak minumannya. Iya, minumannya emang bikin nge-high. Minumannya Minuman emang- Kalau beda- beda minumannya warna emang buat ngebantu nge-high doang. beda warna sendiri itu minumannya anjir. Ya, cuman- ini ada bulunya. Nah, tapi yang gue suka juga dari film ini, Foreshadowing. enggak, setiap visual yang ada di situ itu ternyata punya petunjuk. Bener-bener semuanya loh. Lu kalau lihat perhatiin tembok-temboknya semuanya ada ininya loh. Ada petunjuknya ceritanya sendiri loh. Yang misalnya yang mereka tempat tidur bareng-bareng tuh. Yang gambar-gambarnya kan. Iya, itu ada ceritanya. Lu perhatiin deh. Tadi gue sempat lihat juga ada yang beruang kebakar. Nah, itu kan Iya, burungnya Yang dibakar. yang Christian yang liatin kan. iya. Ya. Burung kebakar. Iya, itu kayak setiap visualnya tuh ada emang next ceritanya. Karena itu. Siapa tuh telepon? Bapak gua. Iya, jadi telepon dulu dia. Nih, teman dulu, Bos. Bentar ya. Ya. Gak lama lah. Ya sure, boleh. Sorry guys. Oke. SMR dulu. Oke, bye bye. Yes. Yes. Enak. Oke, bye. Bukan dimakan woi. Ya apa-apa, ntar gue masukin ke reelsnya. Bagus. Kenapa dia kan suka Konten. Dia Coba, kayak gitu. konten, kasih gue konten. Biar gue gak pusing kan cari buat bikin reelsnya nih. Oke. Next.
kita udah bahas mengenai secara visual, secara psikologi kita udah lihat juga ya. Maksudnya horornya itu kayak gimana? Gue simpen pulsa. Secara acting ya itu yang gue bilang semuanya, apalagi si Yelena Belova, dedenya Black Widow. Oh ya. Dede Black Widow itu. Gimana? Yang Lah, cewek. lu gak nyadar? Ini ada mana? Lah, si Dani. Ah iya. Lu Yang tahu gue nyadar. dedenya Black Widow? Nggak tahu kan Yelena Belova kan? Enggak tahu. Apa sih? Yang di Lah. Black Widow film. Film Black Widow nonton nggak? Aku nggak nonton. Ya, film series Hawkeye. Hah? Hawkeye. Iya. Enggak. Payah. ngajak gua, sedih banget. Ya ini pemerannya dia. Oh. Dia dari Black Widow. Biasa fan DC. Nah, dia actingnya keren banget. Actingnya keren banget. Gila. Itu pas dia yang gua paling suka nangisnya dia. Setuju Itu nggak? apa? Ini nggak. Apa ya? Gue gak suka orang nangis sih, gue bilang aja. Apa ya? Kayak gak enak aja gitu rasanya. Oh, iya sih, tapi emang jadar gue gak suka liat orang nangis sih emang sih. Gua Iya orang sih. nangis Ya, siapa sih yang suka emang ada? ada sih. Siapa yang suka orang nangis gila? Orang psikopat. You. Beda. Iya maksudnya kalau pas dia nangis, yang dia kan nangis tuh kayak ada apa Iya. gitu kan? Iya. Itu aduh, ya baru mulai aja kayak gitu kan? Iya, ini Yang nggak- pas yang nah, itu- papanya mati ya? Iya, itu yang bikin gue mau pakai headset anjing. Gak bisa gue. Itu gue pas nonton sendiri itu yang bikin gue ini film gila emang gue. Iya. Nggak, apalagi pas cowok yang ke telepon tuh dia suara orang gitu kan, tuh kayak dan gue kayak anjing apaan nih pak. Sebelum itu juga makanya apaan nyanyi musik apa gitu tiba-tiba langsung boom gitu kayak anjing sekarang. Lo yang bilang film Conjuring serem Conjuring serem ya mungkin karena build-nya kan suaranya musiknya kan. Ya itu kan mungkin itu musik yang dibuat. Maksudnya di aransemen itu. Itu musik yang beda kalau sama OG. Kalau ini tuh OG banget, ngerti gak sih kayak itu dia kayak nangis beneran, maksudnya kayak abis itu ditambah lagi sama suara itu suara asli, suara manusia gitu loh. Itu bener-bener bikin kayak situasinya makin worse. Iya sih, aduh gila. Dibanding maksudnya ya mungkin karena gue juga udah sering nonton film horor, ya maksudnya gitu-gitu aja kan. Contoh Halloween misalnya. Iya. Si Michael apa? Michael Myers. Itu kan kita udah tahu lah timnya apa gimana tuh? Ting 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 ting. Ya, itu kan kayak ya elah itu keren malah ya, buat kita kan keren ya. Bagus malah. Tapi enggak ada serem-seremnya kan? Michael Myers. Agak sih. Kan nama baru kan waktu itu. Ya kalau gue lihat asli ya serem lah. Kalau asli iyalah anjir. Cuman orang pakai topeng nggak sih, dia berapa sih? Paling 200 cm ya, dia tinggian itu orang. Tinggi. Itu kan gila itu. Gila. Sebagai bisa udah. Tapi kan ada ketiknya ada lagi nggak ya? Ada yang terakhir kan, film terakhirnya. Halloween lagi yang terakhir tuh. Akhirnya juga ceweknya berantem lawan dia nih. Iya sih. Ceweknya mulai apa sih homo lawan dia nih, masa. Ya, coba kalau misalnya gua suruh lu pada ngebandingin ini sama film-film horor Tapi di kayak di luar sana. Jujur aja, tapi ini kayak beda direkturnya juga sih. Beda direkturnya juga. Tapi soalnya apa sih? Lu gak pernah nonton itu kan? Yang Pak Hereditary. ya. Kenapa? Itu kan direkturnya sama kayak ini. Tapi itu lebih ke setan. Oh, itu ada Lebih ke- setannya. Iya, ada setan. Oh, tapi feel-nya sama ya? Menurut gue itu lebih serem sih. Bisa. Itu lebih serem. Bisa lebih serem. Bisa lebih serem ya? Wah, Hereditary ya? Ya. Ya, itu teman gue juga ada. Gak banyak juga dia. Dia emang orangnya gak suka main jumpscare. Dia main di psikologi kan? Iya, iya. Main di psikologi itu menurut gue lebih gila. Makanya pas kita bahas Joker kemarin kan, itu bisa worse karena psikologinya kan. Iya, enggak. Kalau Joker itu kan apa ya? Kalau gue Joker itu yang adegan Psychology dia lebih ngomong bikin sama mikir sih. Murphy ya? Murphy kan rasa ngisi itu. Itu basically Midsommar itu kayak gitu. Ya, masih mau nggak lagi? Seluruh filmnya anjir. Masing-masing sama Ya, Gitu. seluruh filmnya. Seluruh bener. filmnya. Joker kan cuma kayak apa-apa Iya. pas itu kayak lo pas yang adegan 3 orang di subway. Nah, paling cuma dua itu doang kan yang gue bisa pikirin sekarang. Tapi kalau Midsommar itu hampir setiap ya 10 menit lah. Atau 5 menit enggak. Paling kalau pas bakal setiap 5 menit anjir. Jangan sini maskernya. Enggak maskernya. Oh. Iya benar, maksudnya ini benar-benar seluruhnya bikin ini. Makanya gue tuh pas nonton Midsommar ini itu kayak adegan yang ngebosenin pun, yang kayak faces slow, yang kayak terang, cuma ngomong-ngomong doang. Itu pun gue tunggu-tunggu. Makanya gue selalu nontonin
Karena gue nunggu ini adegan apa lagi yang bikin gue bisa gila gitu loh. Iya, karena apa takut ya? Dia Gak, gue langsung berubah ya. Muka gue langsung berubah ya kan. Omanya. dia gara-gara nonton Midsommar. Aku trauma guys. Iya maksudnya gue bener-bener jadi tungguin loh. Ini bakal apa lagi nih, bakal apa lagi gitu loh. Saking gilanya. Nggak bisa ditebak boy. Iya sih emang. Kalau horor-horor lain biasanya bisa ditebak lah ya kayak Iya. lagunya lah udah kelihatan kan. Iya. Paling biasa nih paling selalu ya. Iya. Gini kan set kamera di sini. Oke sini kan set. Mungkin horor juga kadang nggak bisa kedebak sih. Ada satu horor gue lupa namanya apa. Tergantung bagus Iya. ya. Kayak apa ya? tergantung. Kan orang lagi lampu terus matiin terus nyala lagi ya. Terus ada kayak makin dekat anjing gitu. Lu takut Iya, ya lu karena emang dia takut horor. Maksudnya buat orang kayak gua yang nggak takut Itu kayak horor itu. predictable sih Jira ya. Iya itu dia. Lu matiin lampu ya keluar aja. Itu yang maksud gua tuh gua bilang horor yang udah basi banget ya kayak gitu kan. Kayak apa sih gua juga tahu. Ayo gua tungguin aja nih ntar setannya keluar nih. Gitu loh. Kayak alah. Lah sedangkan yang tadi anjir Midsommar apaan tuh tadi? Lah orang lagi kan Stick cok. pas si ini siapa si Christian masuk ke tenda. Terus tiba-tiba si Gribo udah begini anjir. Iya. Itu kan kayak gua nggak nyangka loh itu. Kasihan sih. Terus paru-parunya masih gerak. Masih Apaan gerak, coba ya. tuh kayak gitu? Semoga itu efek high, sumpah. Gue pasang tahu dia. Dia yang pertama paling nyadar itu paling menurut gue sih. Pertamanya ada emang ya. Di antara semua orang teman-temannya yang di situ, dia yang paling waras. Siapa? Si Kribo. Ya kita cuman kenal dia. Iyalah orang dari Sih, awal ya. dia udah pengen keluar. Paling waras. Yang kan pada gila anjing itu suka kayak apa ya? Karena itu apa ya? Gara-gara tugas doang. Sebenarnya filmnya itu Biarin aja. Si hitam. Iya. Bukan. Oh. Emang kulitnya hitam. Emang kulitnya hitam. Tapi rasis. Enggak. Rasis. Enggak rasis. Enggak, gua enggak membeda-bedakan. Tapi emang kulitnya beda. Namanya siapa? apa lo kuning? Namanya siapa? Namanya siapa ya? Namanya siapa? Emang lu tahu namanya siapa? Enggak. Enggak kan gue tadi bilang si hitam kan. Lu ingetnya si hitam. Lu inget kan namanya siapa? Enggak lah. Nah, ya udah. Enggak ngapain gue. Gue kan Michael. Ah iya, Gak tau gak? enggak jelas. Gue satu film cuma inget Will. Will Potter. Itu pemerannya. Emang gue tau. Nama asli Mark. Kalau gitu Mark. Gue gak inget itu. Ya udahlah, tapi abisnya dia nggak terlalu di expose juga namanya, Enggak. nggak terlalu diinin. Kayak Ya. gara introduction juga sih. Ya cuman itu orang yang sangat-sangat ini apa, sangat-sangat apa ambisius ya dia. Kasihan juga tuh dia minta foto. Nah itu tuh yang adegan, nah itu kan mulai kaget-kagetannya pas itu kan, yang tiba-tiba ada orang datang. Nah kalau misalnya film direktor horor biasa, yang adegan si orang yang hitam itu lagi mau foto-foto buku ya kan, foto-foto kitab itu. Kalau adegan biasa, gue yakin 100% direktor horor biasa ya pasti udah gini kan, buku set gak ada orang, buku tiba-tiba tek ada kan pasti gitu kebaca iya. atau enggak yang tek. Itu udah biasa juga kan. Nah, Ini enggak loh, ini enggak kan, dia cuman dia ngeliat ada orang, pas liat anjir gak ada celananya bos. Iya kan, gak pakai celana. siapa sih? Makanya itu yang bikin gue takut anjir. Kayak, Kayaknya Will deh. kok gak pakai celana? Kayak gitu loh. Udah. Nah, abis itu tiba-tiba yang udah digepelok kan di belakang, set. Nah, terus cuman angle dari bawah si muka Will Potter, tapi jujur pas pertama kali gue tonton, gue kira itu si Will Potter yang udah kehipnotis atau apa. Tapi tadi gue lihat lagi, itu orang lain yang pakai kulitnya Will Potter, ya nggak sih? Karena gue tadi perhatiin lagi kan, matanya kedip tapi kulit kelopak matanya nggak kedip, gitu loh. Si disable itu. Terus makanya agak aneh kan, iya fix itu dikulitin kepalanya gila. Iya, kayaknya itu orang sibuk tuh gak sih? Iya. Emang iya? Yang bagus itu. Yang disabled yang mana? Yang cowok itu, yang katanya tuh dia tuh yang Yang apa, gambar. yang pure nggak bisa kena efek apa gitu. Jadi kayak sekali dia terus apa di kita diterjemahin. Oh yang Ya, cacat itu ya, cacat ya? yang incest. Maksudnya incest. Emang itu yang Inbreeding. bukan itu gede badannya, Oke, bajunya sih. bajunya ya? Kan. Itu juga bikin nggak enak ya, gila. Itu kayak ya, Serem, itu serem, itu serem. Inbreeding emang serem sih. Serem itu ya, bukannya kita ngehina kan, tapi emang serem. Maksudnya dia juga masukinnya pas gitu loh. Iya. Adegannya bukan sekedar nih orang lewat Yang doang. kedua sih kan bunuh anjir. Coba. Kan ada 2 orang kan anjir. Kalau lu perhatiin ya. Oh iya.
Pas itu kan Ya, ada kita nggak tahu, si kita orang yang pakai mukanya si Mark gitu kan. Sama Apalagi orang yang pakai cover prok gitu kan. Dan siapa? Gua nggak tahu. Iya, itu kita nggak tahu. Cuman ya itu maksudnya si direkturnya ini pinter juga nih. Dia masukin muka itu nggak tahu ya itu asli atau makeup. Kayak menurut gua makeup sih ya. Mereka apa? Harusnya makeup. Malah mungkin Asia aja. Iya, mungkin itu makeup. Nah, terus dia masukin pas banget tuh yang gue kaget, gue takut juga nih. Itu adegan yang pas waktu apa ya? Gue lupa loh, yang pas apa ya? Tiba-tiba ada mukanya dia. Entah dari mana. Oh, kayaknya adegan si ini ya, yang si siapa namanya? Si Dani nangis-nangis nggak sih yang kayak yang ikut-ikutan. Itu kan kita udah dibuat kan gitu kan. Itu udah nggak enak kan. Kayak apaan sih kenapa sampai diikut-ikutin? Benar-benar kayak gitu teriak kenceng-kenceng bareng-bareng itu kan build-nya udah tinggi tuh. Terus tiba-tiba dari situ overlay mukanya si yang cacat itu. Oh. Iya kan, ada kan? Iya, ada. Yang lu pada juga langsung kaget kan. Apa sih? Itu kayak anjing. Buset dah. Gila. Works ini direkturnya gaya sih. Gua kasih apa sih. Tapi ya masalah film ini satu, dia terartistik. Terus apa? Terartistik. Kadang kayak lu kalau lihat Google reviews-nya, dia 3 bintang. Ya reviewnya kecil. 3 bintang. Tapi kalau dari Bahkan 1 bintang karena kalau ngomong gak jelas kayak ya itu plotnya ya backport house sama gitu lah. Tadi gue lihat 7%, itunya apa Rotten Tomatoes? Gue nggak tahu sebetulnya. 69%. Masa? Coba deh, gue lupa. Wah, gila juga dah. Tapi menurut gue sih ini keren banget sih. Memang kan? Ya, Artistik. ya oke lah. Maksudnya, lu yaudah coba gue tanya, lu rating film ini berapa? Midsommar dari Kenneth nih. 1 sampai 10. Enggak, oke, dari segi apa dulu? Dari segi Enggak, overall. artistik. Enggak ada. Oke. Pokoknya lu Menurutku sendiri. sebagai film horor ya. Sebagai film horor. Coba. Oh, sebagai film horor. Anggap aja lu Film kerja horor. di Rotten Tomato. Anjing. Rotten Tomatoes enggak gitu. Tapi kok bisa ya? Kok bisa ya film Orang-orangnya ambil foto based orangnya. on apakah gue nonton lagi, apakah gue suka? Ya, lu pikir filmnya bagus atau Ya udah gitu aja. Oke. Gue cuma nanya Film gitu. bagus atau enggak? Bagus atau enggak? Bagus. Oke, bagus I'll berapa? give it 85. 85. Oke, lu Kev? Gue liat kelamin orang 5. Enggak objektif nih orang nih. Cuman gara-gara. Jangan lihat titit ya. Sensor tuh. Iya udah gini. Kayak Iya, lu disuruh liat titik orang lu mau nggak? Enggak, Bim. Ya udah. nih, lu tau gak sih sebenarnya Belum lagi. Rotten Tomatoes itu sebenarnya sistemnya agak nggak adil sih menurut gua. Jadi Rotten Tomatoes itu ya buat lu pada penggila Rotten Tomatoes yang setiap film Rotten Tomatoes berapa? 3 nggak mau nonton. Ya itu kalau 3 terlalu parah sih. Emang cacat ini. Emang pasti cacat sih. Enggak, cuman maksudnya gini, Rotten Tomatoes itu sistemnya kayak gini. Lu bagus atau jelek? Bagus. Bagus atau jelek? Bagus. Bagus atau jelek? Jelek. Nah, itu diakumulasiin di persen. Makanya itu nggak bisa menurut gue nggak bisa jadi pacuan. Nggak bisa. Harusnya kan dilihat 1 sampai 10 oke lah kan. Jadi dia bisa nilai tuh per orang Siapa udah orang berapa. pilih Hah? satu buat lucu-lucuan aja. Iya, ya nggak bisa lah jadi parameter. Ya cuman emang ada beberapa yang memang ya bener juga. Misalnya kayak Cenggoh. Green Lantern berapa tuh? Rotten Tomatoes. Green Lantern. Nah, mau lihat. Coba berapa tuh Green Lantern? Parah sih itu. Gue mau aja sih. Morbius berapa? Morbius gue yakin jelek juga. Morbius. Ya cuman ya itulah. Kalau ini ya gue pribadi ya, Rotten Tomatoes. Gue pribadi rating film ini sih, ya gue sih suka banget. Gue 26%. 26%. Itu Green Lantern. Lantern. Tuh kan, ya itu emang iya. Nggak, kalau gue pribadi, gue kasih 95 sih. Buset. Sumpah. Karena emang 95. iya, karena ini emang film horor yang paling serem yang gue pernah nonton. Iya sih. Ya, ini yang paling serem. Morbius 15. Jadi works. 15 tuh kan? Ya iyalah, gila Morbius. Ya, apa sih? Ancur banget ya? Hancur, Bos. Morbius itu apaan sih Morbius? Musuhnya Spider-Man. Enggak Sony kan punya universe sendiri, tau gak sih? Oh, iya, gue tahu. Nanti mau buat film Craven the Hunter. Oh iya. Iya, ada. Udah mau buat Enggak, filmnya. Rotten Tomato-nya 90. Sumpah. Hereditary. Oh, Oh. ya iya, Hereditary kan sama kan IMDb-nya tapi 7. Nah, kalau IMDb menurut gua lebih Coba cek itu Midsommar. Midsommar. ya gua ngeliat kayak Midsommar 83. iya kan?
Ya oke, kan emang bagus. Google user 69. Ya Google user mungkin ya bocil Google kali ya. Mungkin kan Google itu be accessible. Mungkin Google be accessible. Gak biasa Rotten Tomatoes sih yang paling penting. So you know. Dia biasa orang Rotten Tomatoes gila. Iya. Tapi Atau kayak IMDb. misalnya kalau orang awam gitu, orang awam nggak tahu Rotten Tomatoes. Toro berapa Rotten Tomatoes tinggi loh. Toro udah 9 bulan. Iya enggak, orang awam suka itu kayak. Lu gak tau, lu jangan macam-macam sama Rotten Tomatoes. Gue tahu, gue pun tahu Rotten Tomatoes karena gue suka lihat the breakdown movie di YouTube. Orang suka main Rotten Tomatoes, tapi Yeah. tanpa itu gue nggak tahu Rotten Tomatoes itu apaan. Oh iya. Gitu maksud gue, jadi kayak, tapi kan kalau gue review tuh tinggal cari nama filmnya, apa review udah dapet kan. Kalau Rotten Tomatoes kan lo cari dulu, ini nama filmnya Rotten Tomatoes, gitu loh. Maksud gue itu, jadi Yeah. gue review lebih accessible ke orang awam daripada orang yang suka film kayak kita kan. Iya. Nah, Ya, benar. Ya, oke lah. Kan mereka juga udah pro sih. Itu mungkin bisa jadi paling cuman buat bukan jadi acuan ya. Paling cuman buat kayak referensi lah. Oh ini film bagus atau enggak gitu aja. Ya karena emang ya rata-rata sebenarnya bener sih. Rata-rata bener ya. Memang ada beberapa yang sebenarnya bagus cuman jelek ada. Tapi kurang lebih No Way Home 100% ya kalau nggak salah ya setahu gua. No Way Home. Atau 99%. Black Panther juga gede. 98 ya. Kalau Black Panther oke. Enggak, cuman No Way Home gua nggak setuju 100%. bagus Lu bagus karena Andrew Garfield atau Tobey Maguire atau Biasa. semuanya? Enggak, gue emang Andrew gue kalau nonton kedua kali ketiga kali gue masih gue mau kali Gue emang gara-gara Buset dah. kalau temen gue ajak gue kan mau ngomong nggak gue udah nonton ayo Cuma 3. Ya tuh gue sih cukup 2 kali lah. Gue nggak bisa lebih dari 2 kali. Kalau No gue Way sih Home. mau Gue cuma suka nonton. Satu-satunya yang gue bisa lebih dari 10 kali Dark Knight dah. Dark Knight gila. Oh iya itu emang sih. ntar kan gue belum pernah compete Udah dari keseringan. awal ke akhir Oke. Kita Cuma kedua sih. terlalu ngelantur ya. karena nonton Jadi bahas udah superhero. udah berapa menit nih Saya tuh. 41 menit Ya gila kita ngomongin iya Midsommar ntar doang. yang edit mampus enggak Kasian ya. Enggak juga lah. Ini kan tinggal potong-potong iya doang. Gua juga gue yang edit anjir yang terus ya udah apa sih gue ambil ada ramalan doang akhir gue ambil Bagi kerja. Oke. Midsommar. Ya kita udah lihat pokoknya kita semua reviewnya bagus ya iya karena emang objektifnya itu. Gara-gara dia. Mau gue gimana lagi? ya Ya udah, oke. Kita artinya lu rekomendasi nggak ke mereka nonton? nonton tapi sama temen Oke, lu? No. Lu nggak rekomendasi? No. Oke. Kalau gua rekomendasi. Gue udah dari Gue awal. sebagai seniman ya, gue sebagai orang seni. Gue udah dari awal nggak mau nonton. Nggak, Ini cuma masa doang. gue dari awal juga gak mau nonton sebenarnya karena gue suka nonton film horor, gue gak suka apa yang bikin gue rasa uneasy. Tapi Oh. karena ya ini maksa kan. Gue nggak mau nonton soalnya gue Iya, lihat udah. skripsi anjing gak jelas. Lu maksa doang. Ya udah gitu aja ya. Semoga ini podcast bisa jadi gambaran buat lu pada yang mau nonton Midsommar. Ini film udah lama juga. Ampun deh. Apa santai. Cek lagi. Ini apa sih? Tarik panas. Nah, Ya udah kita closing dulu ya. ya. Apa? Ya, apa ada apa tadi? Apa sih namanya? Ah, Cameo. cameo. Cameo di podcast. Kami mau malu anjing. Ya udah. Oke gitu aja. Jangan lupa subscribe Ngelantur Indonesia. Jangan lupa follow IG kita di ngelantur_IDN karena kita punya banyak baju yang berkualitas, Bos. Kasih lihat Ken, gambarnya Ken. Ini kan nggak sih? Waduh, ada tasnya, Be. Woi, kan dong, enggak. Yalah. Ah iya, tadi gue belum masukin mannequin gue harusnya di sini. Oh iya. Ya udahlah. Mana kerja. Oke. Kayak gitu aja. Ditunggu podcast berikutnya sama reaction lain. Ya, bye-bye. Bye guys, see you.